Sementara itu di Cianjur, puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan makanan dari program makan bergizi gratis. Para siswa mengalami gejala mual, muntah hingga diare. Satu persatu siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 langsung dilarikan ke IGD RSUD Sayang Cianjur pada Senin malam. Setelah merasakan mual, muntah hingga diare diduga keracunan usai menyantap makanan dari program makan bergizi gratis. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia meresmikan program Makan Bergizi Gratis, yaitu sebuah program ambisius untuk menjangkau 3 juta anak dengan makanan bergizi setiap hari. Dari target 3 juta anak, hanya 600.000 yang tercapai pada bulan pertama. Artinya, program ini baru menjangkau sekitar 20% dari target awal. Distribusi yang tergesa-gesa, minim persiapan, dan lemahnya pengawasan mulai menunjukkan dampaknya. Hanya 17% menu MBG yang memenuhi standar gizi anak berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019. Banyak menu kurang protein, minim sayur dan buah, bahkan mengandalkan susu kemasan tinggi gula. Tidak ada standar nasional, kualitas sangat bergantung pada daerah masing-masing. Di bulan Januari, kasus pertama keracunan terjadi di NTB dan Sumatera Barat, diikuti oleh laporan dari Jawa Tengah, Jombang, hingga Jakarta Timur. Ratusan siswa mengalami mual, muntah, bahkan harus dirawat. Dan dalam waktu kurang dari 6 bulan, lebih dari 1.000 siswa dilaporkan keracunan makanan MBG. Dan masalah ini terjadi bukan hanya karena 1 atau 2 insiden. Distribusi makanan tergesa-gesa, pengawasan yang longgar, standar gizi yang tidak merata. Di lapangan ditemukan lauk pauk dengan warna menghitam, sayur layu, bahkan buah yang sudah tidak segar. Beberapa siswa menerima makanan dengan tekstur berlendir atau bau tengik. Komisi 9 DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan. Media mempertanyakan kesiapan distribusi makanan skala nasional, dan publik mulai kehilangan kepercayaan. Tapi lebih dari itu, ada satu masalah yang belum selesai, yaitu minimnya literasi gizi. Anak-anak tidak tahu apa yang baik untuk tubuh mereka. Orang tua pun tidak bisa memantau langsung makanan yang diterima anaknya. Sementara, makanan terus disajikan setiap hari. Lantas, siapa yang bisa memastikan makanannya sudah aman? Siapa yang bisa memberitahu kalau makanan itu bergizi atau justru berbahaya? Untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut dan menemukan solusi yang benar-benar tepat sasaran, kita perlu memahami dulu siapa sebenarnya yang membutuhkan bantuan dalam masalah ini. Dengan mengenali siapa yang akan kita bantu, kita bisa merancang solusi yang lebih relevan dan efektif. Jadi, siapa sih yang perlu kita bantu? Untuk itu, mari kita kenalan terlebih dahulu sama Denis. Denis adalah seorang siswa yang menerima program makan bergizi gratis setiap hari. Setiap harinya, ia datang ke sekolah seperti biasa, melakukan kegiatan belajar, bercengkrama dengan teman-teman, dan mengikuti berbagai kegiatan di kelas lainnya. Sama seperti siswa lainnya, Denis juga mendapatkan makan siang dari program makan bergizi gratis. Tapi di hari itu, makanannya terasa berbeda. Nasinya agak keras, lauknya dingin, dan sayurnya juga berbau aneh. Denis mulai ragu, apakah makanan ini masih layak untuk dimakan? Denis kemudian mencoba berpikir, apakah ini sehat? Atau apakah ini cukup bergizi? Atau justru bisa bikin sakit? Tapi saat itu di sekolah, Denis tidak tahu harus melapor ke siapa. Mau cerita ke guru, malu. Mau buang makanannya, juga sayang. Akhirnya dia hanya menunduk, bingung dan kecewa. Padahal, Denis ingin sekali hidup lebih sehat, makan teratur, dan mengerti kandungan gizi dari makanannya. Oleh karena itu, aplikasi yang bisa membantu dia scan makanan, lihat info gizinya, dan kasih status layak atau tidaknya, itu penting sekali untuk Denis. Di sisi lain, bagaimana dengan orang tua Denis?
Meski bukan tipe orang tua yang terbiasa menggunakan teknologi, orang tua Denis tetap menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap Denis. Mereka ingin sekali memastikan asupan makanan anaknya di sekolah tetap terpantau setiap harinya. Sayangnya, selama ini mereka cuma bisa mendengar dan menebak-nebak dari cerita yang Denis sampaikan. Mereka butuh kepastian, apakah makanan yang disajikan hari ini bergizi, atau apakah porsi anaknya cukup, atau justru ada yang mencurigakan dan harus segera ditindaklanjuti, bukan untuk mengontrol, tapi untuk melindungi. Dari semua cerita sebelumnya, satu hal menjadi sangat jelas. Program makan bergizi saja tidak cukup. Anak-anak butuh panduan dan juga tempat melapor, serta orang tua juga butuh akses informasi. Inilah alasan kenapa kami ingin menghadirkan sebuah aplikasi untuk menjembatani semuanya dalam satu aplikasi. Membawa aplikasi nutrisi, tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Rigi yang berperan sebagai UX designer, yang kedua ada Marsha yang berperan sebagai UX researcher, dan yang ketiga ada Dira yang berperan sebagai UI designer. Bersama, kami melahirkan sebuah solusi yaitu nutrisi yang hadir untuk menjawab keresahan Denis dan mewakili harapan orang tuanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana aplikasi nutrisi bekerja dalam kehidupan sehari-hari siswa. Di halaman beranda, pengguna dapat melihat ringkasan konsumsi hariannya. Selanjutnya, pengguna bisa mengakses fitur utama yaitu scan makanan. Setelah proses scan selesai, sistem akan otomatis menampilkan informasi gizi tiap isi menu. Jika siswa menemukan makanan yang tampak mencurigakan, mereka bisa langsung klik tombol laporkan dari halaman hasil scan. Laporan ini akan masuk ke sistem dan bisa dilihat di dashboard publik. Dan bisa dilihat hasil laporannya di laporan siswa maupun laporan orang tua. Semua aktivitas scan yang dilakukan akan otomatis terekam di halaman riwayat konsumsi. Terakhir, ada halaman profil. Orang tua bisa melihat riwayat makan siang yang di-scan anak pada beranda. Selain itu, orang tua juga bisa mengakses laporan publik, sehingga orang tua bisa ikut memantau situasi makanan secara kolektif. Kemudian, ada juga fitur laporan publik yang bisa dibuka lewat browser yang bersifat read-only. Gizi seharusnya menjadi hak, bukan risiko. Tapi kenyataannya, masih banyak anak-anak yang harus menghadapi makanan yang tidak layak setiap harinya. Melalui nutrisi, kami percaya pengawasan gizi bisa dilakukan dengan lebih mudah, transparan, dan kolaboratif. Aplikasi ini bukan sekedar alat pemindai makanan, tapi juga jembatan untuk membangun kesadaran, kebiasaan sehat, dan sistem makan bergizi yang lebih adil. Kami tahu, tantangan di lapangan tidak sederhana, tapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan nutrisi adalah langkah kecil kami untuk masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia. Nutrisi, pantau gizi, kawal makan bergizi.